Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu belajar. Pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki pembelajaran PJOK kelas 5 tentang pola hidup sehat. Dalam pola hidup sehat kita akan mempelajari tiga, yaitu bahaya merokok, bahaya minuman keras, dan bahaya narkotika atau nafsa. Yang pertama kita akan membahas bahaya merokok. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Juga bisa disimak di buku LKS-nya masing-masing pada halaman 35. LKS masing-masing halaman 35. Bahan utama rokok yaitu adalah tembakau. Di dalam tembakau terdapat racun berbahaya yang bernama nikotin. Rokok memiliki beberapa kandungan yang berbahaya bagi tubuh, yaitu nikotin, tar, dan karbon monoksida. Apabila nikotin masuk ke dalam tubuh akan menyerang selaput halus pada saluran pernafasan dan alat peredaran darah. Rokok juga mengandung tar. Tar dapat menyebabkan tumbuhnya kanker dalam tubuh. Rokok juga membahayakan orang di sekitar perokok. Hal tersebut karena rokok itu mengandung karbon monoksida. Bahaya dari karbon monoksida adalah dapat mengurangi jumlah oksigen dalam tubuh kita. Jadi orang yang menghirup asap rokok akan secara langsung menghirup karbon monoksida. Akibat yang ditimbulkan oleh rokok bagi kesehatan tubuh kita antara lain serangan jantung, jantung koroner, kanker paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker ginjal, kanker serviks, dan gangguan medis lainnya. Bahaya nikotin adalah menyebabkan ketagihan, menyebabkan naiknya tekanan darah, mempercepat denyut jantung sehingga dapat menyebabkan pernafasan terhenti. Cara-cara yang dapat digunakan untuk menghindari bahaya rokok adalah menghindari dari orang merokok, tidak mencoba-coba untuk merokok karena bisa ketagihan, berusaha hidup sehat dengan melakukan olahraga secara teratur dan makan makanan yang bergizi, membebaskan lingkungan dari asap rokok. Selanjutnya, bahaya minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol. Alkohol merupakan benda yang dapat berakibat buruk baik pada tubuh kita maupun lingkungan sekitar. Minuman keras yang dibuat oleh pabrik-pabrik antara lain, contohnya ada bir, whisky, brandy, dan champagne, yang dibuat dari cairan anggur dan biji-bijian sereal. Berikut adalah dampak-dampak yang terjadi ketika mengkonsumsi minuman keras atau alkohol. Satu, dari segi kesehatan dapat menyebabkan kematian, dapat menyebabkan pembengkakan otak, dapat melemahkan jantung, dan dapat menyebabkan peradangan pada lambung. Dari segi sosial, itu dampaknya timbulnya kejahatan, malas untuk beraktivitas, dan timbulnya kemiskinan. Itu adalah bahaya dari minuman keras. Usaha pencegahan penggunaan minuman keras ada 3 tahap, yaitu pencegahan tahap pertama bertujuan untuk menghindari kasus baru penyalahgunaan minuman keras, yaitu dengan cara mengurangi penggunaan minuman keras melalui penerangan kesehatan. Yang kedua, pencegahan ke tahap kedua berusaha menemukan kasus pemula dan merawatnya sebelum timbulnya kesulitan gawat yang menyebabkan ketidakberdayaan. Yang ketiga, pencegahan tahap ketiga yaitu membantu orang yang pernah menderita akibat penyalahgunaan minuman keras untuk diterima kembali ke dalam masyarakat. Ya, itu tadi bahaya tentang minuman keras. Yang selanjutnya yaitu bahaya narkotika atau nafsa. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafsa adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi. Yang termasuk nafsa adalah narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan lainnya. Jenis-jenis nafsa. Satu, narkotika ialah salah satu yang termasuk nafsa di mana terbuat dari suatu tanaman maupun non-tanaman, pabrik yang sintetis maupun yang semi-sintetis, dan bisa menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, narkotika dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1 ialah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya heroin, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi atau tujuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya morfin, petidin, turunan garam dalam golongan tertentu.
Narkotika golongan 3 yaitu sebuah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi atau tujuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tertentu. Yang kedua yaitu psikotropika, yaitu adalah sebuah bahan alami maupun bukan alami yang memiliki khasiat psikoaktif. Dampak mengkonsumsi psikotropika dapat mempengaruhi susunan saraf yang bisa menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika dikelompokkan menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya itu MDMA, ekstasi, LSD, dan lain-lain. Psikotropika golongan 2 yaitu yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat menimbulkan ketergantungan. Contohnya amfetamin, bensiklidin, sekobarbital, metakualon, metilfenidat. Selanjutnya golongan 3 yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang menyebabkan ketergantungan. Contohnya fenobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4 yaitu yang mempunyai khasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya diazepam, clobazam, bromazepam, clonazepam, chlorodiazepam, dan nitrazepam. Selanjutnya zat aktif. Zat aktif merupakan salah satu penghantar untuk memasuki dunia penyalahgunaan narkoba. Pada mulanya seseorang nyicip zat aktif ini sebelum menjadi pecandu aktif. Zat aktif ini mudah untuk kita temukan di kehidupan sehari-hari, misalnya nikotin pada rokok, etanol pada minuman beralkohol, dan pelarut yang mudah menguap pada thinner, lem, dan sebagainya. Dalam Kepres tahun 1997, minuman yang mengandung etanol yang bisa diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol. Minuman yang mengandung alkohol ada 3 golongan, yaitu golongan A mengandung etanol 1-5%, contohnya Greensen dan bir. Golongan B yaitu yang mengandung etanol 5% sampai 20%, contohnya anggur kolesom. Dan golongan C yang mengandung 20% sampai dengan 55%, contohnya arak, vodka, whisky, dan dapat menyebabkan kecanduan. Gejala penyalahgunaan narkoba menjadi pemalas, kurang memperhatikan diri sendiri, hidup tidak teratur, tidak dapat memegang kepentingan orang lain, dan mudah tersinggung. Ciri-ciri fisik penggunaan narkoba yaitu berat badan turun drastis, mata cekung dan merah, dan muka pucat dan bibir kehitaman, sembelit atau sakit perut tanpa alasan, tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, ada bekas luka sayatan, terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan. Cara mengatakan tidak pada narkoba, sadarilah bahwa obat-obatan terlarang dapat membawa kamu ke dalam masalah terjerat kasus hukum, kehilangan pekerjaan, kesulitan keuangan, masalah medis, dan bahkan yang paling parah adalah kematian. Gali potensi diri kamu, menyibukkan diri dengan hobi atau komunitas dengan kegiatan positif jauh lebih bermanfaat bagi kamu dibanding menyalahgunakan narkoba. Cobalah untuk menghindari situasi yang mungkin membuat kamu ditawari obat-obatan terlarang dan alkohol, dan tolak dengan tegas ajakan untuk mengkonsumsi narkoba. Jika kamu menolak dengan tegas, mereka tidak akan memaksa kamu untuk mengkonsumsi narkoba dan alkohol. Tetap teguh jika merasa mendesak atau bertanya mengapa. Kamu harus tegas memberitahu kepada mereka alasanmu. Tinggalkan orang-orang yang mengajak kamu untuk melakukan hal-hal buruk. Berani bilang tidak adalah keputusan yang paling tepat untuk menghindari dari narkoba. Ya, itu tadi adalah materi tentang pola kehidupan sehat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.